Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru Honorer dimanapun berada. Nah, di kesempatan baik ini saya akan coba berbagi dengan kalian semua tentang komentar BKN dan Kemenpan RB terkait beredarnya berita penetapan guru honorer yang lulus PG di tahun 2021, yaitu tentang data ini ya. Data yang bahwasanya guru honorer telah ditetapkan untuk jadi P3K di tahun 2022 ya, yaitu guru honorer yang lulus PG di tahun 2021 yang beredar di media sosial ya dalam bentuk file Excel. Di sini banyak guru-guru yang merasa agak kecewa ya dikarenakan penempatannya di luar daerah. Dan di sini sebelumnya dari Kemdikbudristek yaitu lewat Ibu Nunuk Suryani telah memberi juga pernyataan ya yang bahwasannya di sini ya file yang beredar ini ya file penetapan guru honorer lulus PG ini tidak benar ya. Seperti yang dapat kita lihat di sini, file itu tidak benar. Kemudian dan di sini beliau juga mengatakan yang bahwasanya mereka baru saja selesai rakor dan kesepakatan dengan Pemda. Hanya jumlah formasi ya, hanya baru sampai dengan jumlah formasi dan belum sampai ke nama individu setiap peserta ya, ataupun setiap guru honorer yang lulus PG kemarin. Kemudian di sini tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah ya, yaitu di luar daerah kewenangan. Dan di sini sudah jelas ya yang bahwasanya file penetapan ini tidak benar. Dan kemudian kita dapat lihat juga yaitu komentar yang disampaikan oleh BKN dan Kemenpan RB terkait penetapan guru honorer lulus passing grade tahun 2021. Baik, di sini dapat kita lihat sebuah artikel yang telah dimuat oleh jpnn.com dengan judul Guru Lulus PG Masuk Penataan Honorer ya. Penjelasan Panselnas bikin tenang. Di sini dari judul saja ya bisa membuat Bapak Ibu guru honorer yang kemarin panik ya atau merasa tidak tenang, di sini kita bisa tenang. Oke, kita lanjut. Kita lihat apa yang disampaikan oleh BKN dan Kemenpan RB. Nah, di sini dapat kita lihat penataan honorer wajib dilakukan para penjabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah ya. Instansi pusat dan daerah, masing-masing instansi diberikan tenggat waktu hingga 30 September 2022. Ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD sebelumnya ya, yang bahwasanya setiap instansi harus mendata ataupun pendataan ulang sampai dengan 30 September 2022 ini. Oke. Di sini dapat kita lihat hasil pendataan tersebut wajib dilaporkan melalui aplikasi yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN ya. Di sini Bapak Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN yaitu Bapak Soeharmen mengatakan sampai saat ini pemerintah masih fokus pada pemetaan. Sistem pemetaan honorer ini merangkum guru dan non-guru ya. Ini untuk P3K guru dan non-guru ya. Untuk pemetaan ini. Dan di sini dapat kita lihat semua tenaga non-ASN akan didata termasuk guru yang sudah lulus passing grade atau PG, kata Bapak Deputi Soeharmen kepada jpnn.com, yaitu pada hari Sabtu. Kemudian data yang masuk selanjutnya akan menjadi database baru honorer dan dikunci agar tidak bisa masuk tenaga non-ASN lagi ya. Di sini Bapak Ibu guru honorer. Di sini pihak BKN agar terdata semua Bapak Ibu non-ASN yang telah mengabdi pada negara selama ini ya. Dan nanti insya Allah semua akan diangkat menjadi P3K ataupun PNS. Nah, di sini tujuannya di data ini agar tidak ada lagi yang masuk data baru. Misalnya ada direkrut honorer baru ya dan sebagainya, dimasukkan nama-nama siapa-siapa gitu ya. Ini dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi penambahan susulan tanpa pengabdian. Kemudian data itu juga menjadi landasan pemerintah untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. Ya, seperti yang kita sampaikan barusan ya. Baik, selanjutnya di sini mengenai kegelisahan guru lulus PG soal pendataan honorer. Di sini Bapak Deputi Soeharmen mengatakan pemerintah lewat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah
Dengan perjanjian kerja atau P3K, guru di instansi daerah tahun 2022 sudah memberikan jaminan ya. Di sini lanjut Pak Suharmen, kan aturan mainnya sudah jelas ya, yaitu sudah ada aturan main sebelumnya, yaitu undang-undangnya ya dan sebagainya sudah dijelaskan di sebelumnya. Yang lulus PG menjadi prioritas pertama dalam pengangkatan P3K tahun 2022, ucap beliau ya. Di sini sesuai yang kita bahas sebelumnya, yaitu mereka akan diprioritaskan untuk mendapatkan formasi ASN P3K tahun 2022 ya. Itu untuk ini ya, untuk Bapak Ibu guru yang lulus PG di tahun 2021. Nah, kita lanjut di sini. Namun, tambah Bapak Deputi Suharmen, kapan eksekusinya? Kita harus menunggu kebijakan lanjutan. Sebab saat ini baru sebatas pendataan ya. Di sini kita baru hanya sebatas pendataan, belum sampai dengan penetapan ya. Oke. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB yaitu Bapak Alex Denny menjelaskan guru merupakan posisi yang banyak diisi pegawai non ASN. Di sini juga dapat kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Kemenpan RB ya lewat Pak Alex. Kemudian tahun ini telah diterbitkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Selanjutnya di sini peraturan tersebut memberi afirmasi bagi guru-guru non-ASN yang telah mengabdi selama 3 tahun ya. Sesuai berita yang telah beredar sebelumnya ya, ataupun yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek beberapa waktu lalu. Kemudian di sini tinggal kami mengeksekusi dan memberikan kesempatan kepada guru-guru honorer 3 tahun ke belakang untuk kemudahan seleksi ya. Di sini tutup Pak Alex dari Kemenpan RB. Baik, di sini saya rasa jelas ya. Bapak Ibu guru honorer, kita di sini tidak perlu mengacu kepada penetapan yang beredar ini ya, ataupun file Excel penetapan guru honorer yang telah beredar ini. Di sini kita dapat abaikan saja. Ini tidak valid ya. Nah, di sini untuk penambahannya ya. Untuk kelulusan ini, penetapan ini, Bapak Ibu untuk info resmi, silakan dilihat nanti di sini ya. Seperti biasa, yaitu di link resmi guru p3k.kemdikbud.go.id ataupun di sini di ESCASN ya, Bapak Ibu nantinya ya. Dan di sini kita kembali lagi sesuai yang disampaikan oleh Ibu Nunuk Suryani sebelumnya, yaitu untuk semua Bapak Ibu guru, jangan mudah percaya terhadap informasi yang kita dapatkan ya, karena informasi tersebut belum jelas sumbernya. Dan di sini kita juga jangan cepat-cepat menyebarkan berita yang belum tentu benar ya. Kita cek dulu kevalidannya, apabila valid baru kita sampaikan ke rekan-rekan kita. Karena kenapa? Karena jangan sampai rekan-rekan kita bisa panik dengan informasi yang kita sampaikan ya. Karena tidak sesuai yang diharapkan. Baik, di sini sebelum kita akhiri seperti biasanya Bapak Ibu silahkan diberikan dukungan dulu untuk channel Mukhtar Syahcut ya, berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan di sini tidak sedikit banyaknya informasi-informasi yang bermanfaat untuk diketahui ya. Bapak Ibu silahkan akses sendiri channel Mukhtar Syahcut. Di sini silahkan Bapak Ibu lihat sendiri. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.